Sebelum menonton, satu kata bijak untuk hari ini sob, sesulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Karena kita semua tidak pernah tahu apa yang sedang menanti kita di ujung perjuangan nanti. Hey, selamat datang kembali di channel AD Movie. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang pastinya akan selalu setia menemani waktu santai sobat semua dengan rangkuman alur film yang dijamin seru pastinya. Yah, kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur film berjudul Sisu yang baru rilis pada tahun 2023 ini sob. Dimana film ini menceritakan tentang seorang kakek tua penambang emas yang merupakan seorang mantan prajurit pasukan khusus paling brutal dan disegani yang pernah ada. Suatu hari karena sebuah alasan, si kakek tua brutal ini terpaksa harus kembali berhadapan dengan tentara Nazi yang kejam. Mampukah si kakek brutal ini mengatasi para pasukan Nazi tersebut atau malah sebaliknya? So, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur filmnya. Film dibuka dengan sebuah pengantar. Pada tahun 1944, Uni Soviet dan Finlandia memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dengan tentara Nazi. Dan berkat keputusan ini, maka tentara Nazi harus mundur dari wilayah tersebut. Scene awal kita diperkenalkan dengan seorang kakek tua bernama Atami Korpi, sebut saja Atami, yang merupakan mantan komandan pasukan khusus. Dia adalah tentara paling kuat yang pernah dimiliki Finlandia, hingga namanya telah menjadi legenda. Yah, namun ketika usianya sudah semakin tua, Atami memilih untuk pensiun dan menjadi seorang penambang emas. Dia kali ini menambang di wilayah bernama Lapland yang merupakan bekas medan perang. Selama ia menambang, Atami tidak pernah pulang ke rumahnya. Dengan berbekal tenda untuk tidur, Atami hanya ditemani oleh anjing dan kuda kesayangannya. Suatu hari saat sedang menggali tanah, biasanya dia cuma mendapatkan serpihan emas kecil di pinggiran sungai. Namun kali ini dia benar-benar beruntung karena menemukan bongkahan emas yang sangat besar. Dengan emas sebesar itu, Atami tidak perlu repot-repot bekerja lagi. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk langsung pulang setelah mengumpulkan semua bongkahan. Namun dalam perjalanannya, dia harus berpapasan dengan pasukan tentara Nazi yang sedang dalam perjalanan pulang ke Jerman. Beruntungnya, antek-antek Jerman ini mempersilahkan Atami untuk lewat. Ya, walaupun sambil mengolok kakek tua tersebut. Di sini mereka membiarkan Atami lewat karena memang sob kondisinya saat ini tidak boleh lagi ada saling membunuh setelah diberlakukannya gencatan senjata. Alhasil, Atami pun berkuda dengan santuy. Tapi di sepanjang perjalanannya, dia harus menyaksikan mayat-mayat yang digantung dengan keji. Mereka adalah korban perang yang belum dimakamkan. Kemudian, Atami kembali berjumpa dengan beberapa tentara Nazi yang tertinggal. Dan kali ini, dia tiba-tiba dihentikan oleh salah seorang dari mereka. Sebut saja Dullah. Dan mau tidak mau, Atami pun harus turun dari kudanya. Tak membuang waktu, Dullah dan rekannya pun kemudian menggeledah kuda dan tas milik Atami yang semuanya berisikan emas. Melihat itu, para tentara ini pun berniat untuk menghabisi Atami agar bisa membawa bongkahan emas tersebut ke negaranya. Tapi dia tidak tahu kalau yang sedang dia hadapi ini adalah manusia paling beringas yang pernah ada. Dalam posisi diancam, ia menyuruh anjingnya untuk segera menjauh. Dan Atami yang tampak sudah sangat emosi pun langsung membrutal tanpa ampun. Mamam tuh.
hanya dengan sebilah pisau, dia mampu membunuh semua tentara itu dengan mudah. Keributan tersebut pun terdengar oleh rombongan atasan Sidullah yang bernama Bojes. Dia ini dikenal sebagai komandan peleton yang sangat keji di tentara Nazi. Saat mengecek tempat kejadian, Bojes tampak terkejut menemukan para anak buahnya yang sudah dalam kondisi tak bernyawa. Dan tak hanya itu, ia juga mendapati sebongkah emas yang tidak lain adalah milik Atami. Setelah melihat anak buahnya yang terbunuh, Bojes pun langsung mengajar si kakek tua dan menembaknya dengan tank baja. Beruntung, Atami dan kudanya bergerak dengan gesit sehingga dia bisa selamat dari serangan itu. Tapi sialnya, dia malah terjebak di ladang ranjau yang membuatnya terkena ledakan. Namun tak disangka sob, Atami berhasil selamat dari kematian, yang padahal ledakan tersebut bisa membunuh beberapa orang sekaligus. Beberapa saat kemudian, Bojes and the Gang pun tiba di tempatnya, dan alangkah terkejutnya ia saat melihat Atami yang masih hidup. Bahkan si kakek tua ini tampak masih bugar. Karena penasaran dengan kekuatannya, Bojes pun menyuruh anggotanya yang bernama Buyung untuk menembak Atami. Akan tetapi, lagi-lagi si kakek tua tersebut mampu menghindar dengan sangat cerdik. Melihat itu, Bojes pun tak habis akal dan akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mengecek Atami yang bersembunyi di balik asap. Namun naasnya, anggotanya yang satu ini harus mati konyol setelah dilempar bom ranjau oleh Atami. Karena merasa masih penasaran, Bojes kemudian lagi-lagi menumbalkan anak buahnya. Dia melakukan ini untuk menghabiskan sisa ranjau yang ada, sehingga dia bisa menangkap dan membunuh Atami. Dan ya, melihat itu, Bojes akhirnya mulai berpikir kalau dia terus menumbalkan anak buahnya, maka dia akan kehabisan pasukan. Dan oleh karena itu, dia pun menyuruh si Buyung untuk memanggil dua tawanan perang dari mobilnya. You. And you. Selagi menunggu Buyung, Bojes berjalan ke depan lalu menemukan kalung militer milik Atami. Setelahnya, Bojes dan rombongan kembali mencari si kakek brutal. Dan untuk menghindari ranjau, mereka memanfaatkan dua tawanannya untuk berjalan di depan. Di dalam tank terlihat Buyung baru saja menerima perintah dari jenderal yang memintanya untuk segera pergi dari Finlandia. Menurut sang jenderal, Atami adalah orang yang sangat menakutkan. Konon katanya dia menjadi brutal setelah keluarganya dibunuh oleh pasukan Uni Soviet. Dan sebagai pembalasan dendamnya, Atami membantai 300 tentara Soviet hanya seorang diri. Dan atas kejadian itu, dia akhirnya dijuluki dengan nama The Immortal, yang berarti tak bisa mati. Meskipun telah diceritakan tentang Atami, Bojes tetap ingin membunuhnya. Dia mengatakan kepada si Buyung kalau pasukannya ini akan digantung oleh Hitler karena mereka sudah kalah dalam perang. Dan apabila ingin selamat, maka si Buyung dan yang lainnya harus menuruti perintah Bojes, yakni membunuh Atami dan mengambil emasnya agar dapat mereka gunakan untuk kabur dari hukuman pemerintah. Sementara itu, Atami sendiri memilih untuk beristirahat sejenak dengan berteduh di samping bangkai mobil perang dan mencabut peluru yang ada di tubuhnya. Tak lama kemudian, Atami mendengar suara mobil yang ternyata merupakan rombongan Bojes yang telah mendekat. Dia pun memutuskan untuk bersembunyi di bawah mobil terakhir. Dan dengan gesitnya, Atami melompat ke kolong mobil itu tanpa terdeteksi.
Selagi bersembunyi, dia sengaja membocorkan tangki bensin agar dirinya tidak tercium oleh anjing pelacak. Setelah cukup dirasa aman, dia pun langsung melarikan diri ke arah berlawanan. Menyadari itu, pasukan Bojes pun langsung memberondolinya dengan tembakan. Walaupun diberondong dengan ratusan peluru dan juga dikejar anjing pelacak, Atami tetap sulit untuk dibunuh. Agar dapat menghindari serangan anjing pelacak, dia pun nekat membakar dirinya dan segera melompat ke danau. Di sini, Bojes menunggu si kakek tua itu naik ke atas permukaan. Karena sekuat apapun manusia pasti membutuhkan yang namanya bernafas. Dan benar saja sob, Atami pun muncul kembali ke permukaan. Melihat itu, tak membuang waktu, Bojes pun langsung memberi perintah untuk menembak. Dan tak berselang lama, air danau di sana seketika berubah menjadi merah. Di sini dia yakin kalau Atami telah tewas. Oleh karena itu, Bojes mengutus beberapa anak buahnya untuk menyelam dan mengambil emas milik kakek tersebut. Namun yang terjadi, melihat air danau yang semakin merah, Bojes pun kembali memaksa anak buahnya yang lain di sana untuk menyelam. Tapi lagi-lagi Atami mampu menghabisinya, dan hal itu pun membuat anak buahnya yang tersisa di sana jadi ketakutan. Dia akhirnya memutuskan untuk kabur dari sana dengan sampannya. Namun ya sayang sekali nyawanya tidak bertahan lama karena si Buyung berhasil menembaknya. Atami yang melihat itu pun segera naik ke daratan, kemudian menggunakan tubuh bawahan Bojes sebagai tameng untuk kabur. Setelah berhasil kabur, tak lama anjing kesayangan Atami tiba-tiba muncul di sana. Bojes yang melihat anjing itu tampak memiliki sebuah rencana baru. Singkat cerita, Atami yang berhasil menjauh dari kejaran Bojes and the Gang kemudian memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Namun sayang, setibanya di sana, semua rumah warga sudah terbakar habis, yang membuat Atami pun sangat terkejut bukan main. Karena tidak punya lagi tempat untuk beristirahat, akhirnya Atami memilih tidur di rumah kosong. Di sana dia mengingat kembali masa-masa perang yang terkadang membuatnya sedih. Lalu saat Atami hampir tertidur pulas, tiba-tiba dia mendengar suara anjingnya. Dan beberapa saat kemudian anjing kesayangannya pun muncul sambil membawa sesuatu yang ternyata itu adalah sebuah bom. Alhasil kali ini Atami tidak bisa menghindari jebakan tersebut, yang akibatnya dia harus menahan siksaan dari Bojes yang menggantungnya di tiang jalan. Setelah beberapa detik, tubuh Atami pun terlihat menjadi kaku. Dan setelah diperiksa oleh Bojes, ternyata kakek tua ini benar-benar sudah is dead. Namun yang tak terduga di sini sob, selepas kepergian Bojes, Atami kembali bernafas dan kemudian segera menusukkan besi ke kakinya agar bisa digunakan untuk menopang tubuhnya sampai pagi. Dan ia berharap ada keajaiban datang menolongnya. Beruntungnya saat pagi hari, berkat angin dari pesawat yang melintas, ia akhirnya bisa terlepas dari tiang, walaupun dirinya harus kembali berhadapan dengan dua pilot Nazi yang baru saja mendarat di sana. Salah satu pilot itu pun kemudian menodongkan pistol ke arah Atami, tapi dengan sigap kakek brutal itu membunuhnya hanya dengan satu kaki. Setelah kematian pilot itu, salah satu rekannya pun merasa curiga dan segera menghampirinya. Dan dengan santuinya, kakek ini menghantam kepala pilot itu hingga tak sadarkan diri. Di sini, Atami memilih tidak langsung membunuhnya karena dia masih membutuhkan tumpangan untuk balas dendam kepada Bojes and the Gang. Atami lalu membersihkan luka-luka di tubuhnya terlebih dahulu dan berniat menukar pakaiannya di sana.
Melihat luka di sekujur tubuhnya, dengan luka sebanyak itu seharusnya Atami sudah lama mati. Tapi entah bagaimana, seperti Dewi Fortuna selalu berpihak kepadanya dan membuat dirinya seperti memiliki 7 nyawa. Luar biasa. Singkat cerita, Atami menggunakan pesawat milik Nasi untuk mencegat Bojes dan rombongannya. Dan setelah ia menghalangi jalan, dia ternyata juga langsung menghabisi pilot yang ada di dalam pesawat tersebut. Kemudian meninggalkan sebuah jejak tali yang digunakan untuk menggantungnya di sana. Sontak, Bojes and the gang yang melihat itu pun terkejut bukan main sob. Bojes yang sudah merasa sangat ketakutan akhirnya menyuruh rombongannya untuk segera pergi karena dia tidak mau mati konyol di tangan kakek brutal tersebut. Di dalam mobil, para tawanan justru terlihat senang, terutama si wanita yang bernama Aino. Sebagai sesama orang Finlandia, wanita ini percaya kalau Atami benar-benar telah kembali. Menurutnya, orang seperti kakek brutal itu tidak akan pernah berhenti begitu saja. Dia akan mengejar siapapun yang telah berani mengusiknya. Dan benar saja, selepas Aino berbicara, kedua penjaga tawanan tiba-tiba diserang secara mendadak. What? That is left of your sorry. Setelah itu, Atami pun menampakkan dirinya dari bawah mobil. Dan tanpa membuang banyak waktu, dia segera membagikan senjata kepada para tawanan sehingga mereka bisa membantai pasukan Nasi itu bersama-sama. Namun sebelum itu, Atami dan Aino harus membajak mobil tawanan tersebut. Was that Gens? Setelah membajak mobil, Atami melompat ke atas tank baja, sedangkan Aino menyamakan posisi mobilnya dengan trek yang membawa tentara di depannya. Lalu para tawanan pun langsung membabi buta dengan menembak semua tentara di trek tersebut. Sementara itu, Atami terlihat sedang berusaha menghancurkan tank baja. Bojes yang mulai menyadari itu pun segera menjatuhkan si kakek dari atas tank. Meskipun telah terjatuh, namun dengan kekuatan penuh, Atami mampu kembali naik ke atas tank dan terlibat baku hantam dengan si Buyung. Karena lonjakan jalan yang tak rata, mereka berdua pun terjatuh dari tank itu. Dan momen ini kemudian dimanfaatkan oleh Atami untuk menghajar si Buyung tanpa ampun. Ketika Atami hendak menghabisinya, tiba-tiba ada 2 prajurit bersepeda motor menghampiri Atami. Awalnya dia mengira akan diserang oleh 2 orang tersebut. Tapi setelah mengetahui sepak terjang Atami yang sebenarnya, mereka pun langsung berlari terbirit-birit sampai kencing di celana kayaknya. Melihat ada motor yang nganggur, Atami pun segera menaikinya untuk mengejar Bojes. Dia sudah tidak peduli lagi dengan si Buyung karena pria yang satu ini akan menjadi mangsa bagi para tawanan yang sudah bebas. Di waktu yang sama, Bojes dan 1 anak buahnya terlihat telah sampai di suatu tempat. Rencananya, dia akan melanjutkan pelariannya menggunakan pesawat. Namun karena sifat rakusnya, Bojes dengan sengaja membunuh anak buahnya di tempat itu dengan pistolnya karena tidak mau berbagi emas dengan siapapun. Ia pun dengan segera meninggalkan tempat itu menggunakan pesawat. Namun bersamaan dengan itu, rencananya ternyata tidak semulus yang dia bayangkan, di mana Atami sudah siap menghadangnya dengan sepeda motor dan menghujaninya dengan peluru. Pada akhirnya, Bojes dan pilotnya berhasil lepas landas. Namun si pilot dalam kondisi terluka cukup parah akibat dari tembakan tadi. Ditambah lagi, mereka juga tidak sadar kalau Atami ternyata ikut nyangkut di pesawat tersebut. Aduh, udah kayak film-film John Wick ini sob. Singkatnya, Atami berhasil menerobos masuk ke dalam pesawat itu. Mulai menyadari hal tersebut, Bojes pun segera mengambil senjatanya untuk menghabisi si kakek brutal. Namun usahanya sia-sia karena Atami bergerak jauh lebih cepat. Keduanya pun terlibat aksi baku hantam menggunakan tangan kosong. Dalam pertarungannya, Atami yang seharusnya sudah kewalahan terlihat masih mampu memberikan perlawanan yang begitu sengit. Bojes yang merasa sudah muak akhirnya membabi buta dengan memukuli kepala Atami sampai berdarah-darah.
Akan tetapi kakek tua satu ini benar-benar tidak bisa mati sob. Hingga akhirnya Atami kembali bangkit lalu menjatuhkan Bojes bersama dengan roket balistik yang diikat bersamanya. Dan pada akhirnya Bojes pun meledak dan hancur berkeping-keping. Walaupun sudah berhasil menghabisi Bojes, Atami masih harus berjuang untuk tetap hidup karena si pilot yang terluka tadi ternyata telah tewas kehabisan darah. Hingga pesawat itu pun terjatuh dengan sangat cepat. Dengan segera Atami mencari emasnya dan mengikatkan dirinya pada pesawat tersebut. Hingga akhirnya ajaibnya sob, Atami tetap tidak tewas dalam kecelakaan tersebut. Dia hanya terkubur di dalam lumpur selama beberapa menit. Luar biasa kakek ini. Udah bisa disenggolkan dengan pemersatu kita ini kayaknya ya. Di sisi lain, Aino dan tawanan lainnya berhasil membajak tank milik tentara Nazi. Dan mereka juga membawa si Buyung hidup-hidup untuk diserahkan kepada pasukan Finlandia. Di akhir film, Atami memutuskan untuk pergi ke bank pusat kota agar bisa menukarkan emasnya dengan sejumlah uang. Semua orang di dalam pun langsung ketakutan saat melihat sosok si kakek brutal yang namanya telah melegenda itu. Atami kemudian menghampiri seorang teller lalu mengeluarkan semua emasnya. Dan film pun berakhir. Ya, itulah tadi alur cerita dari film Sisu. Semoga alur film yang saya bawakan tadi dapat menghibur sobat semua. Dari film ini sob, kira-kira apa nih satu kalimat atau kata yang cocok untuk film ini? Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Saya Mr. Bugs pamit undur diri. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam.